Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia, dalam mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang distribusi peluang kontinu. Nah, diharapkan setelah memahami video ini, teman-teman dapat memahami distribusi student T atau dikenal sebagai distribusi T, kemudian dapat memahami distribusi F. Sebelumnya kita sudah mengenal dua distribusi peluang, yaitu discrete dan kontinu. Yang untuk kontinu sudah kita bahas ya, uniform, normal, eksponensial, gamma, chi-square, dan Weibull. Jadi pada kesempatan ini kita khusus membahas dua distribusi terakhir, yaitu distribusi T dan distribusi F. Kita mulai dengan distribusi student T atau distribusi T. Seperti distribusi normal standar, distribusi student T seperti gundukan atau seperti gunung ya. Nah, bentuknya simetris dengan rata-rata 0. Terlihat distribusi normal yang rataannya bagian atas. Jadi di sini mirip dengan distribusi normal, tetapi rataannya saat sama dengan 0. Itulah pembeda antara T dengan Z. Nah, di sini distribusi T itu mirip dengan Z, yaitu stangkup, tapi T itu rataannya 0. Kemudian, kedua distribusi itu berbentuk lonceng, tetapi distribusi T berbeda satu sama lain karena nilai T itu tergantung dari besarnya X dan S kuadrat. Ya, jadi tergantung dari rata-rata dan variansinya. Nilai Z hanya bergantung pada rata-rata dari sampel ke sampel, tidak dipengaruhi oleh variansi. Kemudian distribusi T dan distribusi Z berbeda karena variansi T tergantung pada ukuran sampel N. Dan variansi ini selalu lebih besar dari 1. Jadi saat distribusi T, variansinya selalu besar dari 1. Hanya jika ukuran N mendekati tak hingga, kedua distribusi menjadi sama. Jadi saat ukuran N-nya sangat besar, maka distribusi ini akan semakin mirip. Nah, parameter yang mendefinisikan sebaran dalam distribusi T itu adalah derajat bebas yang dikenal sebagai V. Nah, berikut ini adalah gambarannya. Saat yang pertama ini adalah saat V atau derajat bebasnya 2, kemudian yang di tengah ini adalah saat derajat bebasnya 10, dan yang paling atas itu adalah saat derajat bebasnya itu 30. Artinya, semakin besar derajat bebas, maka dia akan semakin mirip dengan distribusi normal baku atau Z itu sendiri. Nah, sekarang kita akan menggunakan distribusi student T atau T. Nah, tabel T itu berbeda dengan tabel Z ya. Kalau tabel Z, yang kita hitung itu adalah peluang kurang dari. Oleh sebab itu, pada distribusi Z yang diarsir pada tabelnya itu adalah yang bagian kiri, seperti ini. Berbeda dengan distribusi T. Kalau distribusi T, biasanya yang lebih besar dari, artinya yang di sebelah kanan. Maka, untuk melihat misalnya nilai T 0,05 dengan V atau derajat bebasnya 10, seperti ini. Berarti di sini ada V atau derajat bebas, ya. Derajat bebas itu rumusnya adalah N kurang 1. Jadi saat N kita 11, maka derajat bebasnya 10. Kemudian kita ada alfa, yaitu 0,05 ya. Maka nilainya saat alfa 0,05 dan derajat bebasnya itu 10 adalah 1,82. Jadi yang perlu diperhatikan saat melihat tabel T adalah derajat bebas dan nilai dari alfa. Nah, saat kita menggunakan Excel, jadi kita juga bisa menggunakan Excel untuk menghitung distribusi T, tapi hati-hati, karena di Excel itu adalah untuk to-tail. Artinya, saat kita ingin mencari alfanya 0,05, maka kita harus mengalihkannya dengan 2, berarti 0,1. Sehingga saat kita menulis di Excel sama dengan T INF 0,1 dengan V atau derajat bebasnya 10. Hasilnya itu adalah 1,82, seperti di tabel. Jadi, alfanya itu harus dikali 2, karena di Excel itu adalah untuk daerah to-tail. Jadi, seperti ini yang dimaksud to-tail, kiri dan kanan. Artinya, 0,5 di sebelah kiri, 0,5 sebelah kanan. Jadi, saat kita ingin mencari 0,5, maka saat membuat di Excel, alfanya harus dikali 2. Ya. Kemudian di sini ada latihan, carilah nilai T 0,05 dengan V 14. Berarti nanti silahkan teman-teman buka tabelnya ya, yaitu tabel T.
Nanti teman-teman lihat yang bagian atas, ini kan ada tabel T, yang bagian atas itu adalah 0,025, kemudian yang di sini adalah, ini alfa ya, kemudian yang di sininya dilihat 14. Di mana dia beririsan, maka itulah nilai dari, ya benar, nilai dari T-nya. Nanti teman-teman harusnya ketemu 2,145. Kemudian di sini carilah nilai dari min T. Nah, ingat kalau min T artinya teman-teman cari dulu nilai dari T, lalu nanti tinggal kasihkan min. Min dari hasil tabel tadi. Misalnya seperti ini ya, kita coba lihat 0,01 dengan V-nya 10. Kita lihat ke tabel yang sudah ada. Nah, di sini ada 0,01 ini dengan V atau derajat bebasnya 10 adalah 2,764. Sehingga nilainya ditambah min. Berarti untuk yang B ini menjadi, maka karena tadi kita lihat di tabel itu nilainya adalah 2,764, karena di sini ada min, maka ditambahkan min di sini. Ya, kenapa? Karena tabel T itu kiri dan kanannya itu sama besar. Artinya saat dicari yang T 0,01 itu akan sama saja nilainya dengan T min T 0,01 karena ini yang bagian min, yang di sini yang bagian positif. Jadi nilainya akan sama, tinggal menambahkan negatif. Kemudian bagaimana saat yang nomor 3 tandanya kecil? Kalau kecil berarti peluang T kecil dari 2,365 dengan V-nya 7, berarti teman-teman melihat berapa nilai alfa. Nah, untuk alfa tadi kita ingat bahwa untuk distribusi T ini adalah yang sebelah kanan. Artinya kalau tandanya kecil di sini, teman-teman harus pakai 1 kurang. Ya, berarti nilai alfanya adalah 1 kurang. Teman-teman cari di dalam tabel 2,65 dengan derajat bebasnya 17. Dengan derajat bebasnya tadi adalah 17 ya. Nah, silahkan dilihat ke tabel di mana yang nilai V itu 17 di sini. Kemudian dilihat ditemukan yang nilainya 2,365. Dilihat nilai alfanya. Nanti nilai alfa ini harusnya teman-teman ketemu 0,025. Sehingga di sini harus 1 dikurang 0,025. Jadi nilai alfanya itu adalah 9,75. 0,975. Bagaimana dengan nomor 4? Nomor 4 berarti langsung tidak perlu teman-teman bikin 1 kurang ya. Karena tadi untuk nilai di tabel itu adalah nilai yang sebelah kiri. Sebelah kanan. Bagian sini yang diarsir. Beda dengan yang normal ya. Kalau normal, yang sebelah kanan yang diarsir. Oke? Oke, silahkan teman-teman coba mengerjakan soal nomor 3, 4, dan 5. Ya. Sekarang kita lanjut ke distribusi berikutnya, yaitu distribusi F. Nah, ini adalah PDF atau fungsi padat peluang dari distribusi F. Jadi saat ingin mengerjakan distribusi F, teman-teman bisa melakukan integral ini, tapi sebenarnya sudah ada rumus atau tabel dari distribusi F, sehingga tidak sulit lagi untuk mengintegralkan PDF-nya ini. Jadi, di distribusi F ini ada 2 parameter, yaitu ada F1. F1 itu adalah pembilang, yaitu derajat bebas. Kemudian F2 itu adalah penyebut atau juga disebut dengan derajat bebas. Dimana untuk V itu rumusnya adalah N1 kurang 1, V2 adalah N2 kurang 2. Nah, di sini misalkan berapa nilai F dengan alfa 0,05 dengan derajat bebas dengan pembilangnya 3 dan penyebutnya 7. Artinya V1-nya 3, V2-nya adalah 7. Berarti tinggal kita lihat di tabel. Nah, di sini ada namanya alfa ya, saat kita melihat tabel, hati-hati dalam menggunakan tabel F ini karena ada alfa 0,05 dan alfa 0,1. Nah, di sini 3 itu adalah pembilang ya. Kemudian 7 itu adalah penyebutnya. Jadi untuk melihat di tabel F-nya seperti ini, berarti tadi kita lihat V1-nya itu adalah 3 ya. Alfanya sebentar. Nah, kita tadi tahu bahwa yang dilihat itu adalah 0,05 dengan V1-nya 3 dan V2-nya 7, sehingga nilainya adalah 4,35. Nah, berarti nilai tabel F itu harus dilihat alfanya V1 dan V2. Ya, seperti ini.
Kemudian di sini ada contoh soal, nilai F untuk derajat bebas 6 dan 10. Berarti V1-nya 6, V2-nya 10 dengan daerah sebelah kanannya 0,05. Di sini dituliskan 3,22. Kita coba cek ya ke tabel tadi. V-nya 6, ya ini dia. Ini 6, kemudian 10, V2-nya 10, 6, kemudian V2-nya 10 ya. Maka hasilnya itu adalah 3,22. Oke? Nah, itu jika yang ditanya adalah 0,05. Nah, sekarang ada soal berikutnya yang ditanya itu adalah 0,95. Nah, kita ingat bahwa tadi tabel F itu ada dua, yang ada 0,05, ada yang 0,01. Nah, bagaimana jika yang ditanya itu adalah 0,95? Jadi, untuk mencari 0,95, yang perlu teman-teman lakukan adalah membalik. Nah, di sini 0,95, mungkin agar lebih jelasnya saya coba tulis ulang. Nah, di sini saat F 0,95, tadi bahwa V1-nya itu adalah 6, kemudian V2-nya itu adalah 10. Nah, ini kan tidak ada di tabel, maka caranya adalah 1 per ya, F 0,05. Dari mana 0,05? Dari 1 dikurang 0,95, maka 0,05. Kemudian V-nya dibalik. Yang tadi V1 sekarang menjadi V2, kemudian yang V2 jadi V1. Jadi V1-nya sekarang adalah 10, V2-nya itu adalah 6. Jadi teman-teman lihat di tabel menggunakan tabel F 0,05 seperti tadi. Tabelnya masih tabel yang ini ya, 0,05, tetapi dengan V-nya itu 10. Berarti yang V1-nya nanti teman-teman lihat di tabel lengkap V-nya 10, kemudian V2-nya itu 6. Nah, di sini, bukan di sini lagi ya. Berarti dibalik seperti ini. Nah, hasil di tabelnya itu harusnya adalah 4,06. Nah, berarti 1 harus teman-teman bagi dengan 4,06, sehingga hasilnya adalah 0,246. Nah, begitu caranya melihat yang 0,99. Bagaimana kalau alfanya 0,99? Berarti harus 1 dikurang 0,99. Berarti 0,01. Berarti teman-teman lihat tabel 0,01 dengan V-nya dibalik. Yang tadinya V1 jadi V2, dan V2 menjadi V1. Nah, begitu cara melihat tabel di distribusi F. Oke? Untuk latihan, silahkan teman-teman mencoba mengerjakan soal-soal ini. Oke, semoga dapat dipahami. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan atau membaca referensi berikut. Selamat belajar, terima kasih.